Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 2301030034 dari kelas BKI 2B dengan judul materi Pengorganisasian dan Program Layanan Bimbingan. Perencanaan dan pengorganisasian layanan bimbingan konseling. Konseling merupakan komponen penting dalam manajemen konseling. Sementara itu, pengorganisasian melibatkan orang-orang dalam organisasi bimbingan konseling di sekolah, serta melakukan pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan konseling di sekolah. Pengorganisasian yang baik ditandai dengan adanya dasar dan tujuan organisasi, serta mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dengan demikian, pengorganisasian program layanan bimbingan konseling di sekolah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tujuan dari program perencanaan bimbingan konseling yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Perencanaan program layanan bimbingan konseling meliputi tahapan-tahapan kepentingan, sarana-prasarana, dan perencanaan program harian. Pengorganisasian program layanan bimbingan konseling di sekolah adalah upaya yang melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan di sekolah, serta melakukan pembagian kerja di antara kelompok bimbingan dan konseling di sekolah. Jenis program layanan bimbingan konseling di sekolah. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu memberikan pengenalan kepada siswa tentang kegiatan dan situasi di sekolah. 2. Layanan informasi. Layanan informasi yaitu memberikan informasi kepada siswa tentang hal seperti cara belajar dan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, layanan konseling individu. Layanan konseling individu memberikan bantuan kepada siswa secara individu serta berfungsi sebagai acuan bagi siswa dalam mengatasi masalah pribadi. Dan yang keempat, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam bentuk kelompok serta berfungsi sebagai acuan bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. Tahapan-tahapan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Menganalisis kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun program bimbingan konseling secara sistematis dan terorganisasi. Yang ketiga, membuat program bimbingan konseling yang mencakup berbagai kegiatan seperti layanan informasi, layanan orientasi, dan layanan perorangan atau kelompok. Dan yang terakhir, menyusun program bimbingan konseling dengan memperhatikan tujuannya. Manfaat perencanaan pengorganisasian layanan bimbingan konseling. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tugas dan tanggung jawab. Setiap personal bimbingan menyadari tugas, peranan, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi petugas. Pengorganisasian ini dapat mengoptimalkan potensi petugas bimbingan dan konseling, serta menempatkan petugas sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, meningkatkan evaluasi. Pengorganisasian ini dapat meningkatkan evaluasi program layanan bimbingan dan konseling sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling.